Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seistri rumahmu. Mantap. Selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kita tetap dalam anugerah Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat kembali, selamat pagi bagi kita. Kiranya Tuhan terus menolong kita dalam segala persoalan kita, dalam segala kesulitan kita, dalam segala masalah kita. Kiranya kita terus bertumbuh dalam iman kita kepada Kristus. Terima kasih. Mari sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, audiens kami juga diberkati, dipelihara, dilindungi, dan masalah mereka Engkau selesaikan. Dan iman kami sama-sama bertumbuh dalam Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan satu ayat bagi kita dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Ingat juga bahwa dari kecil, ayat yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang-orang yang mengajarkannya kepadamu. Haleluya. Saya mau katakan iman bertumbuh dalam penganiayaan, ya, karena konteks ini adalah konteks di mana kita bisa melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Dan juga saya mau katakan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang menyatakan segala kebaikan dan kemurahannya bagi setiap kehidupan kita. Dan saya mau katakan kepada kita, iman kita bisa bertumbuh dalam penganiayaan. Tetapi saya juga mengetahui bahwa ketika ada penganiayaan, kadangkala iman kita bisa juga tersingkir. Kita meninggalkan Sang Juru Selamat itu. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan apa yang menjadi miliknya, dan Tuhan akan menjadi alat di tangan Tuhan. Contoh saja Paulus, bagaimana Tuhan melakukan sesuatu yang besar bagi Paulus ketika dia dengan penuh semangat, berapi-api, dengan antusias yang sangat luar biasa untuk menyakiti yang disebut sekte Tuhan itu atau umat Tuhan itu. Dan pada akhirnya dia tertangkap di Damsyik, menuju hampir dekat ke Damsyik. Dan Tuhan datang kepadanya dan Tuhan menangkap dia, dan pada akhirnya dia menuliskan surat ini. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa iman kita bertumbuh dalam penganiayaan bukan hanya sekedar slogan. Dari gereja mula-mula, bagaimana umat Tuhan, bagaimana rasul-rasul mengalami penganiayaan, bagaimana iman mereka dipersekusi, ancaman, dan disakiti, dan lain sebagainya. Petarung-petarung iman ini, mereka bisa bertahan itu karena Roh Kudus, karena firman, karena Bapa, Anak selalu menyertai mereka. Dan itu sebabnya dari pembacaan yang kita baca tadi, orang menjadi kuat, orang dapat bertumbuh dalam iman karena tetap berpegang pada kebenaran. Nah, ini penting. Yang pertama itu, kalau engkau mau tetap kuat di dalam situasi yang tidak menyenangkan, tetaplah pegang kebenaran, tetaplah pegang janji Allah dalam kehidupanmu,
sebagai orang yang percaya kepada Kristus, dan engkau akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebagaimana pemazmur katakan, I have chosen the way of truth, I have set my heart on your laws. Jadi, aku telah memilih jalan-jalan kebenaran, aku telah menyetel hatiku kepada hukum-hukum. Jadi kalau ini kita lakukan dalam kehidupan kita, kan Alkitab katakan bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Kristus. Dan juga Alkitab mengatakan, your word is a lamp unto my feet and a light for my faith. Firman ada pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan firman itu akan mengarahkan kita kepada pengharapan. Iman itu akan membuat kita untuk terus bertumbuh. Kebenaran itu akan menuntun kita untuk menemukan jalannya. Supaya apa? Kita tidak meninggalkan Tuhan. Saya masih ingat peristiwa 171, ya. Ada orang-orang yang meninggalkan Kristus. Dan mereka merasa bangga dengan orang-orang yang seperti itu. Tetapi saya mau katakan, dalam kehidupan rohaninya sebenarnya tidak ada apa-apa yang memberikan dampak pada waktu dia di dalam kekristenan. Hanya dia mampir, datang, dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, mereka tidak gentar sekalipun mengalami kesulitan, mengalami kekurangan, mengalami hal-hal yang sangat menyesakan. Seperti saya keluar baju di badan, dan ketika saya pinjam baju kakak ipar saya, lalu kemudian dan shortnya, dan kemudian apa yang terjadi? Apa ya, saya jemur, setelah saya cuci saya jemur, hilang juga. Dan kali itu saya menangis. Tapi iman saya akan terus menyala. Iman saya akan terus berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penganiayaan yang sedang terjadi. Dan karena itu adalah harapan Tuhan bagi kita. Yang kedua dikatakan, iman bertumbuh dalam penganiayaan. Yang kedua, karena kita, yang pertama tadi yang firman Tuhan. Yang kedua, menerima pengajaran dan meyakininya. Jadi kalau satu contoh, kalau engkau diajar bahwa bersabar dalam penderitaan, kita bersabar. Bertekun dalam doa, kita bertekun dalam doa. Membaca firman Allah setiap hari, kita membaca firman Allah setiap hari. Dan memperkatakan firman Allah, perkatakanlah firman Allah siang dan malam, kita perkatakan. Renungkanlah firman Allah siang dan malam, kita renungkan. Setiap pengajaran yang kita terima, dan itu kita yakini bahwa akan membawa kita kepada pertumbuhan iman. Iman itu tidak boleh stagnan. Iman itu harus bertumbuh kepada level high level. Kalau hari ini kita tidak bisa melakukan, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun kita. Misalnya, kan ada orang suka berbohong. Akhirnya tidak, dan dia sudah berkata bahwa aku tidak mau berbohong, tapi akhirnya juga berbohong. Dan itu mengecewakan banyak orang. Tetapi yang mau saya katakan, kalau engkau senantiasa mau membangun hubunganmu dengan Tuhan, Tuhan itulah yang akan mengeluarkan segala hal-hal yang tidak baik. Kalau hanya dengan motivasi, dengan kekuatanmu, dengan keberadaanmu, tetapi engkau tidak membina hubunganmu dengan Tuhan, tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak berdoa kepada Tuhan, tidak menyembah Tuhan, tidak merendahkan hati di hadapan Tuhan, nggak akan bisa. Saya adalah perokok berat. Ya, dari sejak kecil saya menjadi perokok berat, dan karena dari kecil saya sudah merokok itu, dan akhirnya dilaporkan adik saya yang almarhum, dan pada akhirnya saya diikat di lapangan bola, dan itu sampai cacat seumur hidup. Karena satu rokok itu dibakarkan, saya diikat di tiang gol itu, dan saya ya, karena bapak saya berprinsip, kau masih anak-anak, kalau kamu belum dapat kerjaan, kamu tidak boleh untuk merokok. Kalau kamu sudah bekerja, itu prinsip orang tua saya pada waktu itu. Tetapi ketika saya mengenal Tuhan,
Tuhan betul-betul bahwa baik tubuh saya ini baik Roh Kudus. Dan dia tidak mau baik ini dikotori. Dan Alkitab katakan kalau siapa mengotori bait Allah, merusak bait Allah, dia akan dihancurkan. Saya tidak mau dihancurkan oleh Tuhan. Itu sebabnya saya menyerahkan diri kepada Tuhan dan akhirnya hidup dalam pertobatan. Kalau dihitung-hitung, ya ada banyak orang yang menderita oleh karena ketika saya merokok. Karena saya dengan teman-teman saya itu mengambil rokok secara gratis di sebuah toko, saya tidak perlu sebut. Dan kalau kami kehabisan, tinggal kami rame-rame saja datang, itu bal itu sudah dapat. Dan kami taruh di sebuah sekolah pada waktu itu, tempat penyimpanan kami. Nah, yang mau saya katakan adalah kita melakukan berbagai cara-cara yang tidak benar ketika kita tidak hidup dalam kebenaran. Tapi ketika kita diajar dalam kebenaran dan kita menerimanya dan kita meyakininya dan memasukkannya dalam hati kita dan kita aplikasikan di tengah-tengah hidup kita, itulah yang membuat hidup kita berarti. Ada kan orang mendengar firman Allah masuk kiri keluar kanan, disuruh berdoa nggak berdoa, tapi mau tetap kuat imannya. Disuruh baca firman Allah nggak mau baca firman Allah, tetapi mau tetap kuat imannya. Disuruh merendahkan hati di hadapan Tuhan, tidak mau, tapi mau tetap kuat di hadapan Tuhan. Nggak bisa. Kau harus bangun hubunganmu secara personal, secara private kepada Tuhan, supaya engkau menikmati kekuatan Tuhan itu, menikmati kebaikan Tuhan itu. Dan yang terakhir adalah dikatakan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi orang yang bertumbuh dalam firman Allah itu akan selalu mengingat orang-orang yang mengajar. Saya bukan hanya saya masih ingat orang-orang yang memberikan impact kepada diri saya terhadap kebenaran firman Allah. Ya, bukan 1-2 orang, tetapi yang sangat memberikan impact itu yang tidak pernah akan saya lupakan. Itu adalah 2 orang, Johnny Longputo dan Johnny Sinaga. Ada banyak masih orang-orang yang mengubah pengajaran yang saya terima dan itu berdampak kepada saya dan pada sampai hari ini, dan saya tidak akan pernah lupakan. Dan ketika mereka datang ke tempat saya meyakini bahwa mereka telah memberikan saya keselamatan. Saya memberkati mereka, memberikan ongkos mereka dan lain sebagainya, sebagai tanda ucapan syukur saya kepada mereka. Dan saya mau katakan kepada kita semua bahwa mengingat pengajar-pengajar kita itu penting. Apalagi guru kita adalah Sang Guru Agung itu. Kita perlu mengingat segala firman Allah. Itu sebabnya kita perlu membaca tiap hari firman Allah itu. Nanti sore saya akan berkata bertumbuh dalam pembacaan firman Tuhan. Iman bertumbuh dalam pembacaan firman Tuhan. Jadi kan iman bertumbuh dalam penganiayaan. Kurang sakit apa dia kalau konteks ini Ikonium, Antiokhia, Listra. Di Listra sebenarnya dia melakukan mujizat yang sangat luar biasa, Paulus dan Barnabas. Tetapi apa yang terjadi? Justru mereka dianiaya. Bahkan Paulus dikatakan dengan jelas dianggap sudah akan dilempari batu dan diseret keluar kota, dianggap sudah mati. Tapi Tuhan masih menginginkan dia karena Tuhan masih mau memakai dia sebagai alatnya. Itu sebabnya saya katakan tidak usah takut soal bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang senantiasa menolong kita. Dan kalau iman kita mau bertumbuh di dalam situasi apapun, termasuk dalam penganiayaan, kita harus berpegang teguh pada firman Allah. Pengajaran itu kita terima dan kita yakini dan kita lakukan. Dan kemudian yang ketiga, kita harus tetap jangan melupakan pengajar-pengajar firman Allah. Kalau engkau punya berkat, berkati mereka. Karena apa? Karena Tuhan menolong mereka, supaya Tuhan menolong mereka terus memberitakan kasih karunia. Dan saya bukan hanya ada banyak orang yang datang kepada saya yang saya sudah lupa tentang pengajaran saya, tapi mereka masih ingat tentang pengajaran saya. Karena apa? Tuhan punya cara sendiri untuk mengingatkan orang-orang melalui apa yang kita katakan. Yang penting
Jangan kita seperti orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan ingat apa yang dikatakan Paulus. Sementara aku memberitakan firman Allah, aku sendiri ditolak. Jangan sampai seperti itu. Orang diselamatkan, saya diselamatkan, kita semua diselamatkan. Karena apa? Kita sama-sama bertumbuh dalam iman kita. Baik dalam keadaan baik, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan di tengah-tengah penganiayaan. Iman kita tidak boleh berhenti. Iman kita harus tetap bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar iman kami terus menyala-nyala dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakit, merahkan tanganmu kepada Tuhan. Saya tidak dapat sebutkan nama sakit penyakitmu, tetapi Tuhan mampu mendengar apa yang kau nyatakan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan, segala sakit penyakit yang mereka miliki, baik itu buta, baik itu tuli, baik itu lepra, kanker, ginjal, kista, berbagai kelemahan-kelemahan tubuh dan sakit penyakit, di dalam nama Yesus kami perintah, keluar, dan oleh bilur Yesus engkau sembuh, dan kasih-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, agar engkau menyatakan segala kekuatan-Mu kepada setiap mereka yang mengalami masalah. Dalam nama Tuhan Yesus, arahkan tanganmu kepada Tuhan, dengarkan firman Allah. Datanglah kepada aku, hai kamu letih sudah beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Mau lega? Datang pada Kristus. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu dan legahkan mereka, lakukan mujizat, melakukan pertolongan, kuasamu, mereka nikmati kebaikanmu, mereka nikmati dan kasih-Mu, mereka nikmati dan mereka muliakan Engkau. Terima kasih buat segala pertolongan kepada mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan lupa terus berharap kepada Tuhan. Mantap, mantap, mantap. Dan kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Puji Tuhan.